Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Disinilah daerah tempat makam Raja Banjar atau Pagustian Banjar terakhir. Beliau ialah Sultan Muhammad Seman. Sultan Muhammad Seman adalah putra dari Pangeran Antasari, Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Sobat Sanak semuanya, dimanapun berada yang menyaksikan ulasan video ini. Jika Banjar Alkisah memberikan pertanyaan tentang sejarah peperangan melawan penjajah kolonial Belanda di Indonesia. Lalu, tahukah Sanak di daerah manakah perang terlama di Indonesia? Mungkin bagi Sanak pecinta sejarah yang ada di luar pulau Kalimantan akan menjawab ialah Perang Aceh, yaitu dari tahun 1873-1904 atau Perang Aceh selama 31 tahun. Tapi tahukah bubuhan Sanak bagi masyarakat Banua atau orang Banjar Kalimantan bahwa Perang Banjar Barito adalah peperangan paling terlama dan terdahsyat hingga gemanya sampai ke Eropa atas perlawanan rakyat Banjar terhadap penjajah kolonial Belanda, yaitu Perang Banjar Barito dari tahun 1859 sampai 1905 atau 46 tahun lamanya. Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari adalah Sultan Banjar atau Kerajaan Kastapura dalam pemerintahan pada masa 1862-1905. Nama lahirnya Gusti Mat Seman. Beliau adalah putra dari Pangeran Antasari yang disebut Pagustian atau Kesultanan Banjar yang baru, sebagai penerus Kesultanan Banjar yang telah dihapuskan Belanda. Pemerintahan berada di Muara Teweh di hulu Sungai Barito. Sultan Muhammad Seman merupakan anak dari Pangeran Antasari dengan Nyai Fatimah. Nyai Fatimah adalah saudara perempuan dari Tumenggung Surapati atau Panglima Dayak Siang dalam Perang Barito. Sultan Muhammad Seman merupakan Sultan Banjar yang berdarah Dayak dari pihak ibunya. Sultan Muhammad Seman meneruskan perjuangan mengusir penjajah Belanda dari tanah Banjar. Sultan beserta pejuang lainnya seperti Tumenggung Surapati, Panglima Batur, Panglima Bukhari, dan beberapa pejuang lainnya terus menggempur pertahanan Belanda di Muara Teweh, Bontok, Tanjung, Balangan, Amuntai, Kandangan, dan sepanjang Sungai Barito. Gusti Mat Seman masih terus mengadakan perlawanan di daerah Kahayan Hulu, berusaha untuk mendirikan benteng di daerah hilir Sungai Teweh. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posnya di Kahayan dengan menambah pasukan baru dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Gusti Mat Seman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebut. Sementara itu, benteng pejuang di Teweh makin diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan tambahan makanan yang diangkut melalui hutan. Namun di lain pihak, pos Mat Seman ini terancam bahaya. Di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalang-halangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng. Keadaan sekitar benteng Mat Seman semakin kritis. Pada suatu ketika, benteng diserang pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu, pasukan Gusti Mat Seman terdesak, sehingga terpaksa meloloskan diri dan benteng jatuh ke tangan Belanda yang kemudian dibakar. Gusti Mat Seman masih terus melakukan perlawanan, walaupun teman-teman seperjuangannya, yaitu Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrahman menyerah pada pemerintah Belanda. Perlawanan baru berhenti setelah beliau gugur tahun 1905. Sultan Muhammad Seman sangat dekat kekerabatan dengan suku Dayak Murung. Ini karena ibu beliau, Nyai Fatimah, berasal dari suku Dayak Murung, yang tidak lain adalah saudara dari Tumenggung Surapati.
Sultan Muhammad Seman juga mengawini 2 putri Dayak dari suku Dayak Ot Danom. Sebagai wujud toleransi yang tinggi, ketika mertuanya meninggal, Sultan Muhammad Seman memprakarsai diselenggarakannya tewah, yaitu upacara pemakaman secara adat Dayak atau Kaharingan. Pada tahun 1888, Sultan Muhammad Seman mendirikan sebuah masjid di Baras Kuning yang sedianya akan menjadi tempat gerakan Baratib beramal. Sepeninggal Sultan Muhammad Seman, perjuangan dilanjutkan oleh putri dan menantu beliau, yaitu Ratu Zaleha dan Gusti Muhammad Said, beserta sisa-sisa pasukan yang masih setia dengan perjuangan rakyat Banjar. Demikian ulasan untuk kali ini, jejak sejarah di Puruk Cahu tentang pejuang Perang Banjar Barito.